Kita ke informasi pertama, pemirsa. Jenazah calon gubernur Maluku Utara nomor urut 4 Beni Laos tiba di rumah duka dan krematorium Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Rencananya jenazah akan disemayamkan hingga hari Selasa mendatang. Usai tiba di rumah duka dan krematorium Sentosa, Jakarta, jenazah calon gubernur Maluku Utara Beni Laos langsung dimandikan dan dirias. Prosesi tersebut berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Setelah dirias, jenazah dibawa ke unit D, rumah duka dan krematorium Sentosa untuk disemayamkan. Rencananya jenazah akan disemayamkan hingga hari Selasa 15 Oktober 2024. Sejumlah tokoh terlihat datang melayat. Di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim, serta Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Saya melihat bahwa dia adalah sosok yang sangat pluralis dan selalu memegang teguh kebinekaan, keberagaman. Ya, jadi saya juga kaget kemarin dengan adanya kejadian kecelakaan tersebut ya. Sekarang saya kira lagi diinvestigasi oleh kepolisian ya. Tapi terlepas dari itu, saya melihat bahwa ya ini sudah merupakan takdir dari Maha Kuasa, dan kemudian ya tentu kita mendoakan agar almarhum mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan ampunannya, dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kekuatan. Saya sebagai teman lama sekali 20 tahun, saya sangat merasa kehilangan. Ya, dia adalah sosok orang yang sangat setia kepada kawan, selalu membela kawan, dan dia nggak bisa melihat orang susah, dia ingin bantu. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan sukacita yang sangat mendalam atas kepergian Bapak Beni Laos. Perlu saya informasikan bahwa almarhum Beni Laos adalah masih menjadi staf khusus Kepala Staf Presiden. Dan sampai dengan saat ini beliau masih definitif, belum mengundurkan diri, jadi masih aktif. Untuk itu saya beserta seluruh jajaran kantor Kepala Staf Presiden sungguh menyampaikan duka cita yang sangat mendalam, dan semoga almarhum diterima oleh Yang Maha Kuasa dan masuk surga, karena beliau adalah orang baik dan beliau orang yang sangat baik. Tadi saya sudah bicara dengan beberapa sekjen partai pendukung. Kita akan selesaikan semua proses pemakaman ini sampai tuntas. Kemudian minggu ini juga kita akan bicara untuk melanjutkan bagaimana melanjutkan perjuangan yang sudah dirintis oleh almarhum, termasuk tentu tidak terbatas kepada pengganti beliau. Kita akan bicarakan itu setelah proses pemakaman selesai. Jadi kita fokus ini aja dulu. Berarti pembicaraan bersama koalisi ya, partai? Iya pasti. Jadi kita akan bicara dengan partai koalisi, kita akan bicara dengan relawan yang banyak sekali, kita akan bicara dengan cawagup, kita akan bicara dengan keluarga. Keluarga penting karena ibu itu ikut kemana-mana. Istri beliau tuh bukan cuma sekarang, sejak jadi bupati selalu ikut dan sudah merasakan bagaimana ritme berpolitik. Sekali lagi kita menyatakan belasungkawa yang mendalam. Ya, Cagup Maluku Utara Beni Laos meninggal dunia, pemirsa, dalam kebakaran kapal cepat di Pelabuhan Regional Bobong, Kabupaten Taliapu, Maluku Utara. Insiden tersebut dipicu dari kelalaian saat mengisi bahan bakar. Speedboat yang membawa rombongan paslon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 4 terbakar di Pelabuhan Regional Bobong, Kabupaten Taliapu, Maluku Utara, Sabtu siang.
Dalam insiden ini, total 6 korban tewas. Salah satu dia calon gubernur nomor urut 4 Maluku Utara, Benny Laos. Sementara istri Benny Laos berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Hasil penyelidikan polisi menyebut kejadian murni kelalaian saat mengisi bahan bakar. Jadi kelalaiannya pada saat pengisian BBM, kelalaian pada saat pengisian itu percikan api pada saat mengeluarkan BBM dari galon, ya, dirgen, kemudian masuk ke tangki kapal. Kondisi Ibu Sherly, itulah kondisi Ibu Sherly, istri Benny Laos yang akan dibawa ke rumah sakit. Kebakaran bermula saat Benny Laos dan rombongan kampanye yang berjumlah 72 orang sedang berada di dalam kapal cepat yang bersandar di dermaga Pelabuhan Bobong. Kapal cepat miring lalu tenggelam dan diikuti kobaran api. Nyala api makin membesar hingga membuat semua penumpang yang di dalam kapal, termasuk Benny, panik dan berupaya menyelamatkan diri. Namun kobaran api tak mampu dipadamkan hingga terus membakar speedboat dan menimbulkan korban jiwa. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, Benny Laos adalah calon gubernur Maluku Utara yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Bupati Pulau Morotai. Benny Laos juga dikenal sebagai pengusaha dan masuk dalam daftar kepala daerah terkaya di Indonesia. Dan berikut ini profil Benny Laos selengkapnya. Ya, pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto menjelaskan koalisi partai pendukungnya telah mengajukan sejumlah nama calon menteri dan tengah dipelajari. Proses pemantauan sejumlah menteri yang akan masuk dalam kabinetnya juga sudah berjalan lama. Tentunya kita koalisi itu pimpinan-pimpinan partai mengajukan nama-nama, kita pelajari, riwayat hidup, latar belakang. Dan saya harus akui yang diajukan banyak sekali yang sangat bagus, sangat capable, dan juga sebagian kita sudah pantau lama. Yang saya katakan kan saya sudah bagian daripada kabinet Indonesia Maju dan saya sudah bekerja sama dengan beberapa menteri dan memang menteri-menteri yang saya lihat banyak yang memang capable, banyak yang profesional. Jadi sebetulnya proses pemantauan itu sudah berjalan lama, kita sudah sering diskusi. Jadi ada tahap-tahap yang kita tidak di depan media, tapi sudah dilaksanakan. Saya kira demikian ya. Ya, jelang pelantikan, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyatakan nama-nama yang akan mengisi kabinet sudah hampir 100%. Namun keputusannya nanti ada pada Prabowo Subianto. Gibran mengklaim ikut terlibat dalam penyusunan kabinet dan nama menteri. Ia juga mengaku Presiden Joko Widodo memberikan masukan kepada Prabowo Subianto. Ia memastikan Presiden terpilih Prabowo Subianto telah hampir 100% memilih orang-orang terbaik di posisi mereka masing-masing di kabinet. Namun keputusan akhir tetap dari Prabowo. Satu lagi tenang. Nanti kan tinggal 9 hari. Keputusannya di Pak Presiden terpilih, personil-personilnya dan lain-lainnya. Tapi udah dari Pak Presiden terpilih sudah ini hampir 100%. Beliau sudah memilih orang-orang terbaik di posisi-posisinya masing-masing. Nanti tunggu minggu depan ya. Ya, pemirsa, bocoran jumlah kabinet Prabowo Gibran beserta nama-nama menterinya beredar di media sosial. Meski belum ada pengumuman resmi, sejumlah nama menteri di kabinet Presiden Joko Widodo disebut-sebut masuk dalam jajaran kabinet Prabowo. Dan berikut bocoran kabinet Prabowo Gibran di media sosial yang akan disampaikan rekan Camarainda. Bocoran jumlah kabinet Prabowo Gibran beserta nama-nama menterinya beredar di media sosial.
Meski belum ada pengumuman resmi, sejumlah nama menteri di kabinet Presiden Joko Widodo disebut-sebut masuk dalam jajaran kabinet Prabowo. Yang pertama adalah Bahlil Lahadalia yang menjabat posisi Menteri SDM. Peluangnya melanjutkan jabatannya saat ini sangat besar, mengingat ia juga adalah Ketua Umum Partai Golkar, partai pendukung terbesar Prabowo Gibran saat di kampanye Pilpres. Lalu Agus Harimurti Yudhoyono yang menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. AHY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat digadang-gadang mendapat jatah kursi menteri. Selanjutnya Zulkifli Hasan yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Dari awal kontestasi Pilpres, Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini sudah memberi dukungan penuh kepada Prabowo Gibran. Pratikno yang menjabat Menteri Sekretaris Negara adalah sirkel utama Presiden Joko Widodo. Pratikno menjadi salah seorang think tank pemerintahan saat ini. Budi Aris Setiadi yang menjabat Menteri Komunikasi dan Informasi juga disebut-sebut masuk dalam jajaran. Budi Ari yang merupakan Ketua Umum Projo telah memberi dukungan ormasnya kepada Prabowo dan Gibran saat kampanye Pilpres. Nama lain dalam isu bursa Menteri Prabowo yakni Budi Gunadisadikin. Budi yang menjabat sebagai Menteri Kesehatan adalah profesional yang bukan berasal dari dunia kedokteran. Di tangan peraih bintang Mahaputra Utama ini, Kemenkes meraih puluhan penghargaan dan membangun 11 rumah sakit baru. Terakhir ada nama Sri Mulyani. Menteri Keuangan andalan Jokowi ini dinilai mampu membuat kebijakan fiskal hingga stabilitas ekonomi terjaga, khususnya di masa pandemi dan pasca pandemi. Diduga ia juga akan mampu menjaga anggaran negara di pemerintahan Prabowo Gibran sebagai Menko Perekonomian. Anda kembali di Sindo Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, kita ke informasi Pilkada. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berolahraga dan sarapan pagi di kawasan Banjir Kanal Timur Durensawit, Jakarta Timur. Ridwan Kamil juga menghadiri acara majelis taklim di Gor Ciracas dan memberikan hadiah umroh kepada salah satu warga yang hadir. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berolahraga di kawasan Banjir Kanal Timur Durensawit, Jakarta Timur Minggu pagi. Saat menyusuri jalur pedestrian BKT, RK disambut antusias warga yang hendak berfoto dengannya. Bang Emil dengan senang melayani keinginan warga yang ingin berfoto bersama. Sejumlah warga juga mendoakan Ridwan Kamil. Usai berolahraga, RK langsung menuju salah satu warung makan yang menyajikan nasi uduk khas Betawi di Kelurahan Durensawit. Ridwan Kamil mendadak menjadi penjual nasi uduk dan menawarkannya kepada warga dan para relawan yang hadir. RK berencana mengeluarkan program jualan online untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Program ini nantinya akan berupa aplikasi yang dinamakan Pesan Kuliner. Kalikan semua usaha. Hari ini saya menyapa warga Jakarta Timur, ikut olahraga sebentar tadi di area Banjir Kanal Timur. Sangat indah ya, karena pohonnya besar. Nah itulah visi misi kita 3 tahun ke depan, menanam sebanyak-banyak pohon supaya seadem, sesejuk tadi di jalur pedestrian Banjir Kanal Timur. Selain sejuk, kan bikin tenang. Kedua, nyerap polusi. Ya, jadi inspirasinya begitu. Kemudian saya datang, ada UMKM terkenal, nasi uduk Ibu Kis. Nah, nasi uduk ini harus naik kelas. Caranya apa? Tidak hanya ekonominya sukses di wilayah, tapi ekonominya juga sukses di digital. Maka golongan-golongan warung kecil kayak Ibu Kis atau rumah tangga itu nanti masakannya dipromosikan secara digital ya. Usai berolahraga dan sarapan pagi di BKT, Ridwan Kamil menghadiri acara Maulid Nabi di Gor Ciracas, Jakarta Timur. RK memberikan hadiah umroh kepada salah satu warga Jakarta Timur. Selain itu, RK juga bertekad membangun masjid di Jakarta. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan.
Ya, Forum Betawi Rempuk se-Jakarta pemirsa mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Pramono Rano Karno alias Bang Dul. Calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 ini pun berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Betawi. Forum Betawi Rempuk atau FBR resmi mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Deklarasi dukungan disampaikan Imam Besar FBR, Kiai Lutfi Hakim, di Jalan Logam Permata Hijau, Kebayoran, Jakarta Selatan. Pasangan Pramono Rano dinilai mampu merepresentasikan dan mewujudkan aspirasi masyarakat Betawi selama 5 tahun mendatang. Jadi hari ini saya mempercayakan itu kepada Mas Bram dan Bang Dul karena kami yakin beliau akan menang. Sehingga aspirasi masyarakat Betawi bisa diwujudkan. Terima kasih. Selain memberikan deklarasi dukungan, FBR juga menyerahkan naskah akademik tentang lembaga adat Betawi kepada pasangan Pramono Rano. Pramono Anung mengungkapkan komitmennya untuk mewujudkan aspirasi masyarakat Betawi. Sementara itu Rano Karno mengaku telah meminta izin kepada Pramono untuk mengawal secara langsung lembaga dan adat Betawi jika terpilih menjadi wakil gubernur Jakarta. Kami sudah menerima dan apa yang menjadi naskah akademik dan juga lembaga adat maupun kebudayaan Betawi, kami akan tindak lanjuti, insya Allah kalau amanah itu kami dapatkan. Dan kami meyakini pasti itu membawa kebaikan bagi masyarakat Betawi yang ada di Jakarta, apalagi Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota, tetapi sebagai kota global dan pusat perekonomian nasional. Jadi sekali lagi kepada Pak Kiai Lutfi, saya sangat berterima kasih. Dan kepada Mas Pram, izinkan saya mengawal secara khusus tentang lembaga adat masyarakat Betawi ini yang akan kita wujudkan. Mungkin itu saja. Selain dihadiri Pramono Rano, deklarasi dukungan juga dihadiri ratusan anggota FBR dari berbagai wilayah di Jakarta. Sementara itu pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun belusukan ke Johar Baru, Jakarta. Dharma mendengarkan keluhan warga dan menyoroti maraknya aksi tawuran. Dari sejumlah keluhan yang disampaikan warga kepada Dharma Pongrekun, salah satunya terkait bahan baku tahu dan tempe yang sulit dan mahal. Diketahui mayoritas warga Johar Baru adalah pengusaha tahu dan tempe. Selain itu, Dharma juga menyoroti aksi tawuran yang kerap kali terjadi di Jakarta. Ia pun berjanji akan membentuk tim bina adab untuk mengatasi tawuran di Jakarta. Enggak, saya baru datang ya, tapi saya udah menemukan banyak hal ya. Bahwa banyak di sini adalah pusatnya pedagang industri tempe dan tahu. Persoalannya mereka adalah bahan bakunya yang mahal dan sulit. Ya, tawuran itu akibat adab. Ya, kalau kita bicara tawuran, maka kita harus tahu bahwa terjadinya tawuran berarti menunjukkan ada yang salah. Ya, entah di dalam proses pendidikan, ya kalau anak-anak sekolah, artinya apa? Mereka nggak paham apa itu akhlak. Ya, kenapa demikian? Karena selama ini sekolah hanya menanamkan teori. Ya, teori itu apa? Dia masukkan di mind-nya, di pikirannya. Tapi tubuhnya tidak bisa melaksanakan. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka pemirsa bersama calon Bupati Boyolali nomor urut 2 Agus Irawan belusukan ke Pasar Ampel Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Gibran mendengar sejumlah keluhan pedagang termasuk rencana pemindahan Pasar Ampel. Kedatangan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bersama calon Bupati Boyolali nomor urut 2 Agus Irawan disambut antusias warga, pedagang, serta pengunjung Pasar Ampel Boyolali, Jawa Tengah. Gibran dan Agus mendengarkan keluhan para pedagang terkait rencana pemindahan Pasar Ampel. Menurut Gibran, banyaknya jumlah pedagang dan lokasi Pasar Ampel yang menjadi pusat perekonomian membuat pasar ini tak bisa langsung dipindah. Gibran menegaskan nantinya Pasar Ampel akan direvitalisasi, diperbaiki yang rusak sehingga tidak becek dan kembali memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun pengunjung pasar. Pasar ini akan dipindah, ya. Makanya hari ini kita ke sini, kita melihat keadaan pasarnya seperti apa. Yang pertama saya lihat di sini itu
pedagangnya banyak. Ini salah satu pusat perekonomian, jadi nggak bisa langsung dipindah gitu, itu nggak bisa. Meskipun nanti dipindah di tempat baru itu belum tentu nanti pasarnya juga rame. Nah, mungkin malah fokusnya itu bukan pemindahan, tapi renovasi, revitalisasi, biar nggak becek lagi, biar pedagang nyaman, pembeli nyaman. Ya, sementara itu pemirsa, bagi Anda yang suka berwisata ekstrim, wisata river tubing di kaki Gunung Semeru Lumajang, Jawa Timur, wajib Anda coba. Menyusuri sungai yang memiliki aliran deras dan jeram berbatu, semakin menambah serunya sensasi petualangan. Dan seperti apa kira-kira keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Keindahan panorama alam lereng Gunung Semeru di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Salah satu wisata yang wajib dicoba saat berkunjung ke desa wisata ini yaitu wisata river tubing atau susur sungai menggunakan ban. Menyusuri Sungai Wonosari yang memiliki arus deras sepanjang kurang lebih 2 km di bawah rimbunnya hutan pinus semakin membuat wisatawan betah. Wisatawan juga akan merasakan sensasi tersendiri saat melewati jeram dan meliuk-liuk di antara bebatuan sungai yang pasti memacu adrenalin. Meski terkadang harus tercebur ke sungai karena derasnya arus, namun para pecinta wisata air ini tak perlu takut. Lantaran sejumlah petugas sudah bersiaga membantu dan menolong wisatawan. Seru banget. Menguras adrenalin pokoknya wis. Jatuh tadi? Iya, sempat jatuh. Tapi seru sih. Wisata river tubing Wonosari berada di sisi selatan Kabupaten Lumajang atau berjarak sekitar 2 km dari pusat kota Lumajang. Anda tertarik untuk mencoba keseruan menyusuri Sungai Wonosari ini? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho. Ya, pemirsa, di lereng Merbabu Boyolali ada satu tempat wisata yang bisa menjadi liburan akhir pekan, yaitu wisata glamping menikmati golden sunrise atau matahari terbit. Wisatawan dapat menikmati suasana pegunungan dengan cara lebih santai tanpa kerepotan. Simak liputannya berikut ini. Terletak di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut, Suarga Timboa di Kelurahan Ngadirejo Boyolali menawarkan pemandangan luar biasa dari lereng Gunung Merbabu. Pemandangan semakin sempurna dengan kabut tipis dan hamparan awan yang menyelimuti lembah di bawahnya. Selain itu, dari arah belakang tampak pemandangan Gunung Merbabu yang berdiri megah. Pemandangan indah yang sangat memanjakan mata. Rasanya sayang untuk segera beranjak. Apalagi udara yang sejuk membuat semakin betah untuk berlama-lama hingga tak terasa malam pun tiba. Dan kini saatnya untuk barbecue. Di tengah udara dingin pegunungan, memasak makanan di area terbuka dengan ditemani suara alam serta hamparan lampu-lampu tengah kota menjadi pengalaman yang luar biasa. Puas menikmati sajian barbecue, jangan lupa untuk bangun pagi-pagi. Indahnya golden sunrise bakal menjadi pemandangan yang pertama kali dilihat wisatawan ketika bangun pagi dan membuka tenda. Pengunjung akan dimanjakan pemandangan semburat matahari yang muncul perlahan. Keren tempatnya. Kalau mungkin pernah tahu Kintamani, di Bali ada Kintamani. Nah, di Timboa kita dapat vibe yang hampir sama gitu loh. Juga kalau malam ini view-nya bagus banget karena kita bisa ngelihat lampu-lampu kota. Kayak hamparan lampu-lampu yang kelap-kelip luar biasa gitu dari ketinggian. Entah itu mana aja tuh kelihatannya tuh keren banget. Bagi pengunjung yang ingin merasakan sensasi wisata glamping Suarga Timboa tidak perlu bersusah payah mendirikan tenda. Karena tenda-tenda telah didirikan lengkap dengan beragam fasilitasnya. Mulai dari kasur, bantal, dan selimut hingga sleeping bag. Di weekend pun kita juga masih dapat ketenangannya itu karena kita jumlah tenda akan kita batasi. Jadi kita lebih priority ke kenyamanan, ketenangan. Pengalaman glamping di Suarga Timboa tidak sekedar berkemah, tetapi sebuah perjalanan menyatu dengan alam tanpa harus mengorbankan kenyamanan. Untuk sampai ke lokasi, pengunjung bisa melakukan perjalanan dari kota Boyolali maupun kota Salatiga.
Pastinya sepanjang perjalanan akan disuguhi pemandangan hijau yang meneduhkan mata. Tim iNews melaporkan.